Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pay the Bill. Konten suka-suka buat bayar tagihan. Yeay. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah nonton di video kita yang kemarin sebelumnya. Nah, video kemarin itu kan kita ngebahas tentang apa terakhir ya? Aisyah. Oh, yang penyiar radio ya? Oke, penyiar radio. Cantik kita tuh itu. Cantik banget ya? Parah cuy. Beda itu udah beda judul. Oh iya beda. Kait-kaitin. Udah beda. Beda judul sama sekarang maksudnya. Oh iya beda ya. Ya pokoknya intinya seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke episode baru nih. Di mana ya kan kali ini kita udah kedatangan dua cowok ganteng. Yang satu gondrong, yang satu putih. Kenapa kaku? Yang satu Bukan enjoy. Kaku mereka ini. Jadi mereka ini tuh yang satu gondrong, yang satu keker gitu kan. Bisa Jadi nggak elastis. terlalu jomplang belakang gitu loh, ketawa. Oh nggak gini nggak boleh. Nah, Ya bisa dilihat lah di sini ada Raka Killing Me Inside. Oke. Nah di sini tuh di episode kali ini tuh kita kedatangan tamu nih. Tamu ini sebenarnya masih dalam lingkup teman kita juga, ya kan? Ya nggak sih, Cor? Iya, Lu menganggap sahabat. mereka teman kan? Nggak tahu sih. Ya sahabat lah. Temen lah. Teman lah. Iya. Sahabat. Lu kalau ngomong kayak gitu pas SMA lu abis sama mereka berdua nih. Oh, iya, nyanyi. Iya. Sahabat deh. Jadi gitu. Nah, di sini tuh gue pengen kenalin temen gue nih. Ini namanya Iwan. Namanya Iwan. Iwan siapa, Lek? Coba jelasin, Lek. Iwan aja udah. Iwan. Nah, Kebeli ngerokok produser. nah Iwan ini tuh kalau sama anak kita biasa dipanggil Tile. Entah itu kenapa ya. Pokoknya ntar cari tahu aja sendiri ya. Nah, ini namanya Fares, temen gue. Coba Res memperkenalkan diri. Namanya Nama siapa? gua Fares, biasa dipanggil Fares. Oke, biasa dipanggil Fares. Umurnya 27. 26. 26. Coba Res gini lagi, Res. Hah? Gini lagi. Maksudnya? Ya badan lu tadi kayak gini lagi. Gini. Wah, kan jadi kan. Nah, jadi terus. Nah, Col, kita mau ngebahas apa nih kali ini nih? Kita mau bahas seputar kesibukan apa sih lo kalau misalkan pas lagi pandemi gini kan orang-orang apalagi pada di rumah aja Ya, ya kan. betul. Kerjaan pada nggak ngantor lagi Betul. sibuk. Nah, kita mau nanya nih kita Kalau misalkan kita kan semenjak pandemi ini kan dari kita berdua ya, sebenarnya ada tambahan bintang juga dan bapak produser di sana Iya, ya kan. produser Kalau dari kita ini semenjak pandemi ini timbullah pay the bills gitu kan. Iya. Jadi daripada kita kerjaan sebenarnya ada, kita orang sibuk banget kan ya. Parah. Sibuk banget gitu. Sibuknya di rumah. Iya. Nah, tapi berhubung di pandemi ini semua segalanya terbatas gitu kan, kita mau bergerak ke sana kemari terbatas. Bentar, nih Bapak Doi ini diem aja tipes apa gimana? Lagi nyendernya kayak bakwan. Pulang aja nih kalau gitu. Standar 2 kayaknya. Anjing. Kayak gorengan tempe. Nah, kalau kita ya itulah timbulnya YouTube Pay the Bills Ya. ini kan. Nah, gue nih sekarang pengen tahu nih kalau dari kalian berdua nih, dari Pares dulu deh. Pada saat pandemi ini, lu ngapain aja sih, Res? Iya. Lagi Gitu sibuk apa loh. sih lo kawan? Main ikan. Ikan. Jadi sebenarnya Dia main ikan bobok-bobok ya. itu pertama anak gue. Anak lo, Anak gue melihara ikan gapi. Gapi, ya Ikan oke. kecil-kecil tuh. Ah, Dari akuarium. ini ya. Yupi. Yupi. Nah, terus habis itu dari situ gue mulai suka main koki. Oh ya, Renata, Chef Renata, Itu chef. Chef. Nah, Oke. Terus habis itu gua habis dari koki lumayan tuh lama. Oke. 2 bulan. Ah. Habis dari koki gua main ikan predator. Oh. Tuh galau nggak sih? Ya enggak semua. Kemana? Predator lu bilang. Iya. Enggak semua, enggak semua. Kayak piranha berarti masuk predator. Iya masuk. Tapi gue pengen aja kalau misalkan ada ikan predator, tompelan dipanggil apa sih? Predampel. Kayak kenal. Dipancing dikit dapat dia. Nah terus itu lu dari main ikan itu awal mula dari anak lu ya. Anak lu umur berapa sih kira-kira? 2 tahun. Umur 2 tahun. Oh itu udah minta ikan tuh ya awalnya ya? Enggak, jadi pertama neneknya yang beliin, mak gua. Oke, ya. Gua beliin. Ikan apa tuh pertama kali? Gapi itu? Gapi, ya. Oke. Dari gapi main koki. Nah, koki itu udah kesenangan gua tuh. Oh. Mainan gua sendiri, gua yang nyari tahu cara ngerawat gimana. Ah. Terus dari ikan koki 2 bulan main bosen nih, Ah. ngasih makannya gitu-gitu aja. Tahu lah ikan predator.
main ikan predator sampai sekarang. Itu emang bedanya apa? Kayak predator lu masih makannya biasanya apa? Kalau ikan predator tuh biasanya makan ikan mas kecil. Dia tuh bisa kanibal. Oh kan Bisa itu. makan. Oh, Iya. berarti Nih, ikan. lu kalau masukin tangan lu gitu. Iya lah pasti. Enggak semua. Hah? Iya. Enggak semua. Jadi ikan-ikan tertentu aja yang memang agresif gitu. Tapi ada loh binatang yang kalau dia mau nyantap makanannya dia gini-gini dulu. Siapa tuh? Laler. Ya nggak sih? Laler kalau lu lihat nih pasti gini-gini. Gabut banget sampai detail ya. Paletnya dulu liatin. Ini bener kan laler gini-gini dulu nih. Iya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan dari main ikan ini biasanya kendala yang lo temui apa? Daripada saat lo hobi ikan ini semenjak pandemi ini. Kendala ikan itu biasanya air. Akhirnya Karena kenapa? melihara ikan tuh pasti melihara air udah pasti. Oh. Kalau Air apa tuh? Aerobik, air supply. Ketawa dong. Ayo dong. Iya. Gimana sih? Harus dibalik. Air, nah air tuh PH itu ya Res? ya. Asik Itu ngaruh baju. PH itu gue nggak ngerti tapi Iya. nomor-nomor itu Jadi gimana? maksudnya kalau air itu kan pertama tergantung nih. Kalau rumah gue tuh pH-nya 7. Oh. Jadi ada ikannya tuh ada misalnya kayak ikan cana gitu. pH-nya harus pH rendah biar warnanya keluar. Rendah tuh di kategori berapa nomornya? 5 sampai 4. 5 sampai 4 itu rendah ya? Iya. Nah, kalau biasa kita minum tuh air pH berapa sih? 7. Oh, berarti lu air minum dong yang lu kasih. Ya enggak, maksudnya Ada beberapa ikan yang butuh dipakai air minum kayak misalkan cupang. Nah. Kalau orang nggak dapet pH yang bagus di 7 itu, mereka rata-rata pakai air mineral. Oh, air mineral air galon gitu berarti ya. karena ikan cupang kan ya. Cuma bukan ya Ikan hidupnya cupang kan yang cuman kumuh-kumuh gitu. Enggak, Enggak, dia ikan butuh cupang pH yang bagus itu juga. kumuh tuh gara-gara pakai daun ketapang. Iya. Oh iya. Lu cupang yang kumuh tuh yang gini. Dilepas, Semuanya gitu cupangnya kan? Iya. Semua cupang gitu. ngedok tuh menggedok kan. Iya. Oh, gitu jadi ya? jadi kalau masalah air butek cupang tuh pasti gara-gara daun ketapang. Ketapang. Soalnya kalau air mineral dimasukin ke tank predator, wah banyak banget. Oh, karena akuariumnya juga masih gede ya. Iya. Oh, Kalau gitu. cupang kan ya paling toples-toplesan. Iya. Nah, daun ketapang itu untuk makan si cupang. Enggak, buat naikin pH. Iya. Oh. Tapi cupang lagi tren banget ya. Lagi sekarang tren ya. banget Akhir-akhir sekarang. Tapi ini. trennya bukan buat ngadu kayak zaman kita SD, Pak. Kalau kita Iya. kan SD kan buat Sekarang ngadu ya. tuh Cantik-cantikan ya? Karena di zaman dulu itu orang tahu itu ikan murah dan cuma bisa diadu. Oh. Iya, paling 1.000. Karena rekayasa genetik manusia ini dia bisa mengembangin yang berbagai macam warna gitu loh. Oh. Ada Nemo, ada apa multicolor galaksi lah, ada Avatar. Nah, di situ yang bikin orang-orang jadi tertarik sama cupang gitu. Oh, gitu. Nah, Dan sebenarnya harganya juga dari harga juga udah jauh banget. Yang lu tahu berapa sekarang? gua ngeliat di Instagram tuh sekitar 80 90 Ya, itu mahal banget ribu. tuh. Iya, 80 Dan ribu. itu juga itu masih murah untuk sekarang. Sekarang bisa 200, 500 ribu. Gue zaman beli bahkan yang SD jutaan 3.000 bang. Iya, buat diadu kan. Buat diadu. Slayer goceng. Sumpah, Slayer goceng. Jadi kalau kelar adu, bulunya udah tinggal gini-gini dong nih. Lemes ya, besokannya Slayer, mati. Slayer. Tapi gue bisa bilang gini nggak? Cupang itu sendiri termasuk ikan hias nggak? Ikan hias dong. Iya. Sebenarnya ikan hias. Ikan hias. Tapi Nah. kalau misalnya digabung sama ikan lain bahaya nggak? Tergantung sih. Tergantungnya dari apa? Tapi memang dari jenis. Kalau tanknya gede, akuarium gede, Oke. masih memungkinkan. Dan itu cupang itu jangan yang jantan, kalau bisa yang betina aja. Karena betina-betina cupang zaman sekarang juga banyak warna yang bagus. Oke, kita taunya dia jantan betina dari mana tuh? Kelihatan dari anal dorsalnya, dari atasnya tuh, Apaan tuh? dari apa namanya? Sirip atasnya lebih gede Sirip kalau atas. yang jantan. Ah. Gitu. Tapi kalau misalkan gue nih, misalnya perumpamaan gue pengen miara ikan Indosiar gitu, itu bisa nggak sih? Ikan Indonesia itu ikan laut, bukan ikan tawar. Itu ikan terbang kan? Ikan terbang Iya. namanya? Nggak tahu gue namanya apa, cuman Udah lah, nggak usah bahas Indonesia, udah lah. bukan. Gue kalau misalnya ikan air laut tuh susahnya karena kita harus stok air laut. Tapi dari hobi lu ikan ini, ada beberapa ikan yang lu jadiin penghasilan nggak? Iseng-iseng? Ada, Oh, ada. Gue beli dari size 3 cm untuk ya kalau Segini lah ya. 3 cm nih, taruhlah 3 cm harganya 50.000. Ya kalau misalnya udah naik ke 10 cm, 12 cm itu harganya bisa 10 kali lipat.
Lu nggak mau jual? Serius lu? Iya. Lu nggak mau jual ikan Son? Ngurusnya gimana? Siapa yang mau nguras? Oh, Kan iya, makannya juga ngerti kagak. Sebenarnya ngurus ikan tuh konsisten aja. Lu mau capek aja sebenarnya. Bisa juga nggak capek, cuman ya mahal. Tapi ngurasnya itu sendiri ribet gak sih? Maksud gua sehari sekali atau Enggak. Gua nguras itu seminggu 2 kali. seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali. Oh, mau kotor mau enggak pokoknya seminggu 2 Iya. kali lah ya. Karena air bersih pun belum tentu bakteri bagus di dalam. Oh. Jadi nggak ngaruh mau air. Belum tentu juga air kotor bakterinya jelek. Oh, Jadi gitu. nggak. Jadi ya udah lebih baik. Sebenarnya ada tes untuk amoniaknya. Itu kan amoniak tuh Amoniak tuh kotoran dari si ya ikan. ikan Ikannya. sendiri tuh. Itu yang merusak tatanan dalam air Iya. akuarium tuh. Jadi lebih baik kalau lu mau nggak repot, lu beli tes amoniaknya. Oke. Itu Pinter banget ya bro ya. Gokil ya. Belajar. tadi udah nih kita dikit-dikit mendengar penjelasan dari Bapak Alvarez ini tentang ikan lah ya. Walaupun nggak bisa dibilang lu expert banget tentang ikan ya Res ya. Lu Iyalah, ini gua cuman hobis. hobi saja ya, cuman hobi aja gitu kan. Habis yang baru muncul ya. Iya. Iya, pada saat pandemi gitu. Nah, ini yang gue bikin penasaran tuh sama Bapak Iwan ini nih. Apa tuh? Bapak Iwan ini tuh kalau gue ngeliat di Instagramnya Pak, lu tau gak sih Irfan Hakim tuh suka main kura-kura gitu kan? Iya. Dan kura-kura itu mahal-mahal bacot. Mahal cuy. Kalau gua nggak- Abra gitu kan. Gue gak ngerti namanya apa. Pokoknya yang gue tahu ya, gue pernah ngeliat kalau salah koreksi gue. Kura-kura segede gini doang nih, segede ya gini lah, ya kan bisa ngebayangkan. Itu masa harganya bisa sepajero Kura-kura. mobil. Ya, Iya, katanya segitu. Nggak gede, yang segini doang. Itu albino. albino bener. Itu sulcata albino. Dia harganya melambung banget karena ya sejarah. Nah, Iya. masuk. Anjir. Ntar ada kucing berantem, kucing albino nih. Oke, 1, 2, 3. Itu berarti kenapa sih dia bisa mahal tuh? Karena kelangkaan barang juga masih. Oh gitu. Iya. Nah sekarang kalau misalkan gue pengen menganabiakan itu kura-kura, gue kawinin aja gitu, bisa nggak kira-kira? Dia bakal jadi albino juga nggak? Oh, tergantung dong. Kita kan ngomong ke genetik, balik lagi ke genetik. Oke. Ya kan? Kalau itu albino dengan albino, anaknya 100% albino. Oh. Kalau oke. misalkan albino sama normal, itu Bisa jadi albino, bisa head enggak? namanya. Apa namanya? Head albino. Karena dia membawa genetik si albino. Oke. Gitu loh. Jadi kalau banyak orang seller-seller yang jual kayak misalkan ini anakan head albino. Tahu dari mana? Ya kan? Kalau seller yang itu bener, dia ada microchipnya biasanya. Microchip. Jadi dia ditanam di badannya. Oh, iya? Microchip, iya. Dan itu bisa dideteksi. Gitu, ada alat pendeteksinya. Gitu. Tuh orang perobot pakai microchip. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal tahu dong, ya kan? Oh bisa aja dibokisin ya ini. Iya, ya? Oh main iya. head-head aja. Dan harganya juga mahal lagi ya Iya. albino ya. Jadi pertama harga yang bikin mahal itu ya pertama sejarah. Langka ya, sorry, langka. Masih langka. Langka barangnya. Dan kalau udah langka gitu jatuhnya orang mainin di harga ya suka-suka dia ya jatuhnya. Iya nggak sih, Le? Apa gimana? Dibilang suka-suka ya nggak juga sih, cuman ya bisa juga bilang suka-suka, tapi gini loh, orang bisa ngerawat sampai gede aja itu butuh berapa tahun gitu loh. Oh iya, kura-kura terkenal umurnya lama ya. Lama, dia bisa sampai ratusan. Sekarang gini, misalkan gue mau miara nih kura-kura. Ah. Gue beli dari Kura-kura apa kecil. dulu nih? Misalkan aldabra lah. ya Oke. kan? Nah gue dari kecil, itu kan jadi yang gede banget itu kan? Iya. Berapa lama itu? Untuk kalau aldabra sendiri itu bisa sebulan 1 cm atau 2 cm nambahnya. Oh cepat. Cepet. Oh. Tapi untuk sampai gede banget ya butuh puluhan tahun, apalagi sampai mature, sampai bisa di breeding. Puluhan tahun tuh. Kalau Gua nungguin. aldabra itu mature-nya sekitar 40-50 tahun kalau nggak salah. Kalau salah koreksi ya. Nah, nih sebelum kita sampai jauh banget nih ngomongin kura-kura, gue pengen nanya gini, Le. Kita ngomongin kura-kura mahal dulu deh, Le. Itu jenisnya apa aja sih? Nama-namanya? Oke. Untuk yang pertama kayak cherry head. Cherry head. Cherry head. Itu ada- bedanya di mana tuh cherry head itu? Cherry head karena namanya juga cherry head, berarti Oke. kepalanya tuh kayak Kayak cherry, cherry. ada merah-merahnya. Merah-merah, oke. Ada Bisa juga nyanyi nggak? Ya. Cherry bear, cherry bear. Oh, iya, iya. Oke. Lanjut deh. Ada juga red foot. Itu
kakinya yang merah dia. Bisa nyanyi nggak kamu Ya. cantik? Awal. Oke, Red Foot. Kakinya merah. Kayak merah. Oke. Abis itu sulcata. Ah. Sulcata yang orang udah mulai Sulcata banyak yang banyak, tahu iya. lah, Ah, udah karena banyak. ya ada salah satu youtuber artis Ah, juga yang iya, Van Hakim menggunakan tuh ya. itu kan. Ya itu sulcata. Dan abis itu ya terakhir ya Pardalis, ada juga Pardalis. Oke, Dia juga lagi hits-hitsnya nih sekarang Pardalis ini. Semakin dia warnanya putih, semakin mahal. Oh. Terus yang salah satu yang jenis yang lu kembang biakan apa? Gue belum ada yang kembang biakan. Oh nggak ada. Melihara doang. Melihara doang, karena kalau kembang biakan pertama butuh lahan dong otomatis, Oke. ya kan? Oh, iya. Dia butuh tanah yang buat dia gali, buat naruh telur, lahan yang gede. Apa? Soalnya Emang lahan tuh emang ngaruh banget sih. iya dong, lo harus punya lahan gede kalau lo punya kura-kura yang bakal tahu lu gede itu. Oh, Gitu. iya sih. Nggak bisa lu taruh sembarangan, taruh di misalnya kontainer doang, Iya. tapi dia gede gitu, kesian ya kan, lu nyiksa dong kayak Nah, gitu. nih tadi kan dia sebutin nih jenis kura-kura yang mahal-mahal. Hmm. Nah sekarang gue pengen nanya nih sama dia, dari jenis yang tadi lu sebutin, Nah, kura-kura apa yang udah lu punya sekarang dan lu beli berapa? bukan gimana ya, karena gua seller, kalau dibilang mahal itu Oh lu jual. gue jual juga soalnya. Oh, lu berarti sebagai penjual. Ada Oh, gue sebagai hobi dan hobi. jual juga Oh, gitu gitu ya, kan. siap. Kalau dibilang mahal itu enggak. Oke. Karena gini, lu beli misalkan 2 juta. Ya kan? Dengan ukuran misalkan 7 sampai 10 cm. Ya enggak? Nah, itu dia bakal terus bertambah. Dan semakin bertambahnya dia, besarnya dia itu, harganya jangan tambah 1 cm. Itu harga naik 300.000. Berarti nggak mahal dong sebenarnya, Iya, ya iya, nggak? iya sih. Kalau lu ngerawat bisa yang bener, terus waktu lu udah bisa udah oke lah, lu beli 8 cm, lu sekarang udah 20 cm, lu mau jual udah berapa harganya, ya kan? Benar. Berarti secara nggak langsung tuh investasi Iya, benar. di masa pandemi ini bagus banget. Bagus, dong, ya nggak? bagus banget. Berarti pertanyaan gue salah karena dia kan menjual juga kan. Iya, lu jual apa aja berarti? Semuanya lu jual. Kalau sekarang saat ini kura-kura darat, khususnya pertama di si sulcata dan pardalis yang lagi gue fokusin. Oh lu sulcata Pardalis Iya. ada lu jual. Oh, oke. Berarti pertanyaan gue tadi nggak masuk nih karena kan dia menjual. Karena ntar ada yang beli tiba-tiba, wah bang lu beli cuma segini, nggak tuh Iya, jual ke gue segini. Tapi Berarti gua- pertanyaan gue tuker nih sekarang nih. Oh. Lu sudah menjual kan berarti udah ada yang laku kan. Yes. Nah jenis yang tadi lu sebutin apa yang mahal-mahal tadi dan kena berapa harganya? Ya kalau gue ya pasaran misalkan sekarang gue ada ready stock nih, sulcata. Itu gue buka harga di sekitar 2,7. Size Itu paling kecil tuh. 2,7 harga. Sorry, 2,7 2 juta. Oke, 2 Itu juta. buat sulcata. Itu Sulcata. paling murah tuh. Paling murah. Ukuran ya 8 sampai 10 lah, sekitar segitu. Oke. 8 sampai 10 cm. 8 sampai 10 cm. Untuk pardalis baby 4,5 cm sampai 5 cm gue jual 2,7. Dan itu lagi enak sih jualnya karena emang lagi penghobi lagi pada pencari itu. Oh. Apalagi yang high white, ada yang snow, itu udah harganya udah jauh banget. Tapi gitu. kalau kayak misalkan gue pengen beli sulcata Yes. nih, lu nyetok banyak nggak sih Le, si sulcata ini? gua nggak main quantity, gua mainnya kualitas. Oh gitu. Yes. Berarti ya kayak taruhlah sulcata deh. Lu di rumah ada berapa nih? Di tempat Sekarang lu? yang stok sekarang sisa 20 ekor buat sulcata. Lu nggak mau beli? Untuk pardalis gua masih ada 2 sisa juta, 19 ekor. 19 ekor. 19 ekor pardalis. Itu lu nggak ribet lah. Ya kalau ribet kan balik lagi, kita kan hobi. Iya sih. Iya kan? Bener sih bang. Lu suka Salah. ya udah lu Nah, tapi jalanin. Sob, lu rekomen size berapa untuk para pemula nih? Ini pemula. Ya kayak gua deh, gua nggak ngerti sama sekali ini nih. buat orang-orang Oke. pemula. Untuk pemula nih ya, kalau sulcata aman banget 10 cm ke atas lah. Kenapa? Ke atas. Karena kalau rata-rata orang-orang yang baru beli tuh bingung cara ngerawatnya segala macam, akhirnya pura pilek. Iya. Pura bisa pilek. Iya, bener. Kura-kura pilek tuh gimana? Pura pilek. Dia keluar Ingus. airnya berair. Ingus ada. Hidungnya berair nih, hidungnya berair. Saya ada gelembung-gelembungnya itu kelihatan. Oh. Kelihatan. Ternyata nggak kambing doang yang pilek bang. Emang ya? Iya. Itu kan Kambing pilek. Faktor cuaca soalnya kan. Beda ini habitat gitu loh. Nggak ngeliatin lalat gini. Kambing ingusan. Mager gua main. Oh gitu. Berarti kalau udah di atas 10 cm itu dia ya kemungkinan dia terserang pilek tuh agak kecil apa gimana? Sebenarnya masih bisa, cuman dia untuk bertahan hidup tuh lebih aman gitu loh. Oh. Lebih lebih siap lah mereka. Oh, karena ya ukuran segitu ya umur juga pasti nambah lah ya gitu ya. Iya. Sebenarnya gini, Son. Cor kayak ini, kayak manusia aja.
manusia ya anak kecil Ya, imunnya masih ya, ya benar-benar gitu aja sih. Soalnya gini loh, si sulcata ini kan habitat aslinya di mana? Afrika dia. Gurun. Panas, butuh panas kan. Sedangkan kita apa? Iklimnya tropis. yes. Lebih cocok ke Aldabra sebenarnya. Cuma kan Aldabra emang harga Harganya jauh banget kan, mahal banget. Aldabra tuh yang gede itu ya. Iya. Tapi jangan salah, sekarang pandemi gini Aldabra yang harganya segitu mahalnya aja banyak laku gitu loh. Ya, karena lagi pandemi juga. Iya, karena pandemi. Jadi orang-orang ini penghobi ya karena mereka suka. Jadi ya beli binatang yang dia suka gitu loh. Oh berarti gue bisa bilang untuk momen-momen pandemi kayak gini, misalkan ada orang yang mau beli kura-kura momen yang pas ya, karena dapat harga Sebenarnya murah-murah sih ya. Nggak murah, justru nggak murah. justru lagi pandemi Lagi tinggi gini ya? harga lagi tinggi. Oh. Apalagi kemarin pertama-tama corona itu importir kan susah masuk. Oke. Jadi barang-barang yang ready saat itu harga melambung banget. Dan sekarang udah mulai harga normal nih. Oh. Saat ini Udah mulai normal. udah normal. Nah, nih gue punya pertanyaan lagi buat mereka berdua nih. Jadi gue pengen nanya gini, lo kira-kira udah jalanin ikan ini berapa lama, Res? Sebulan lebih lah pasti ya. Lebih dari Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan. Ya. 5 bulan. Tile berapa? Gue udah tahu kemarin. Udah setahunan lah ya, Setahun udah ya. ada lah setahun Kalau lebih. gue kan emang hobi binatang Hobi. ya kan. Dia kayak dari Dia juga sama lu binatang Lu juga kan? tahu lah ya kan, gue punya anjing dulu di rumah Iya. gue ya kan. Yang bikin Tapi lu nya kayak binatang enggak tapi? enggak lah. Oh, enggak ya? Cukup binatang yang ngikutin perintah Mantap. gua aja. Anjing harus hormat sama Oh, kita. gokil. Tadi kan kita udah ngebahas nih si Iwan nih kan tentang jenis kura-kuranya apa, terus tadi sampai yang dia bilang penyakitnya apa, pilek gitu Iya, kan. sampai harga. Sampai harga segala macam udah kita bahas Iya. lah. Nah, ini gua ada yang lupa nih. Gue belum nanya ke si Fares. Babang Fares. Dia kan hobi ikan juga nih, sekarang lagi hobi ikan. Biasanya ikan itu ada sakit juga nggak sih, Pak? Ikan kan di air mulu nih. ya Kita aja di air mulu kan meriang kan? ada. Keriput. Ikan tuh ada nggak sih? Ada. Jadi kayak misalnya nih, lu tuh kalau misalnya beli ikan baru, lu tuh nggak bisa langsung ceburin. Rata-rata ikan Itu tuh apa ya? biasanya Kan gini-gini aklimasi dulu. Jadi nanti plastik yang kita beli ditaruh di dalam, diapungin di atas akuarium, di dalam akuarium ya, biar suhu di dalam plastik sama suhu akuarium sama. Kalau kita masukin, ikannya bisa sudden death, apalagi ikan masih kecil. Oh gitu. Ikan gede aja bisa sudden death. Makanya orang-orang kalau misalnya beli ikan sampai juta-jutaan, ya dicemplungin itu langsung sudden death. Oh gitu ya? Iya. Nggak pak? Ya. Kita ngalurin aja dulu Sudden ya. mendadak. Mendadak. Ya. Dead mati. Mendadak mati. Pingsan berarti ya? Langsung. Mati dong. Jadi dulu awal-awal gue belum tahu, langsung masukin aja. Tewas. Oh lu karena pernah mengalami itu berarti ya? Jadi gue sharing Terus apa tuh yang gue tahu. diprotes sama keluarga ikan. Hah? Matiin banyak. Mimpi, lebih ke mimpi. Berat. Nah, sekarang kalau misalkan tukang ikan yang di abang-abang dorong, Plastik. yang plastik, Iya. sama nggak? Beda. Satu Itu udah ikan apa sih bang? ikan mas biasanya. Yes. Ikan Ada mas. yang Moli, yang bantet. moli. Oh moli. Ikan kecil itu biasanya. Ikan lucu tuh moli tuh. Iya. Nah enggak, jadi kan kita ngebahas tentang itunya apa cara ikannya supaya dia biar nggak sudden death tuh gimana. Ya. Nah sekarang gue pengen nanya penyakitnya tuh apa sih biasanya? Penyakit Lu lagi meliharain tiba-tiba dia mati gitu kan? yang pernah gue alamin aja ya. Nah. Biasanya finroot. Apa tuh Finrod? Finroot tuh ekornya itu apa? Kena akar. Kena iya. Grepes lah. Grepe? Grepes. Grepe? Grepes. Anggur. Oh iya. Grepe lu berdua. Oh iya. Jangan. Apa grepes tuh apa tuh? Grepes Anggur. tuh jadi penyakitnya tuh makanin ekor tuh ikan sampai habis, sampai dia Lah? nggak bisa berenang. Lah? Waduh. Iya. Jadi ikan ada dua ikan nih, yang belakang ini makanan ikan ekor orang. Enggak. Jadi penyakitnya yang ngabisin tuh Oh. ekornya Ekor. sampai habis. Oh gitu. Iya. Itu bakteri. Bakteri. Itu biasanya karena air, biasanya pakan ikan nggak habis. Jadi amoniak. Jadi amoniak, jadi bakteri. Oh pantes, gua waktu itu pernah ngasih makan ikan bapak gua bilang katanya jangan terlalu banyak. Banyak, iya. Ntar, tapi bapak gua bilangin ntar mabok. Jadi berenangnya Tapi bener, kalau koki kebanyakan makan ngambang dia. Ngambang. Kebalik. Oh iya. Iya.
gara-gara kebanyakan makan. Iya. Bukan karena kebanyakan makanannya di itu. Enggak, jadi karena peletnya itu kan kalau kita taruh di air ngembang. Kalau dia banyak koki kan makan. Koki itu hidup buat makan dia. Iya. Oh. Gitu. Dia emang harus makan banyak tapi ada waktunya. Jadi kayak misalkan Ya. nih ada jam-jam misalkan sejam sekali lu kasih gitu. Tapi porsinya yang pas. Porsinya yang pas. Ya, jangan lu sejam Jam sekali tapi banyak gitu. Iya, lu tebar Lu enggak. mendingan sedikit tapi sering. Iya, Makanannya pelet. 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 Biasanya kalau gue ngelihara koki tuh Pelet. pelet sama cacing beku. Oh iya, cacing beku. Cacing Gua pernah beku. Pernah gue waktu gue miara lohan. Ya kan gue cerita dulu ya. Gue miara lohan nih waktu itu pernah nih. Gue disuruh kasih makan sama bokap gue. Udah kasih makan cacing beku dong. Gue ambil di freezer. Set. Pas gue buka tuh cacing, masa pada kuplukan cacingnya? Dinginan, iya. Aduh begini. Kurang ya guys. Ya, Enggak. coba lagi lah besok. Enggak, di episode kemarin kan yang lain orangnya enak ya. Kalau Iya. ini abangnya susah nih. Gue bingung nih, narikinnya gimana. Dari tadi gue udah mati gaya, gue serius aja udah main aman. Jadi digebukin soalnya. Dacon nih, kalau gue udah cukup lah. Maksud gue udah oke lah gitu. Nah, lo ada yang mau nanya lagi nggak? Ya gue mau nanya, gue belum nanya ke dia tuh ini. Lo yang lo jual apa aja? Gua sebenarnya belum jual. Gua tuh tadinya Mungkin yang lo punya kali ya. gua waktu itu lebih ke barter. Oh barter. Barter. Berarti lo pernah ikut kayak lelang-lelang gitu? Pernah. Oh, lo ikut tuh? Pernah. Jadi waktu itu gua lelang biasa di Facebook. Oh, rame. Lelang-lelangan, iya, rame banget itu lelang-lelangan kayak gitu. Open BO juga ada di Facebook. Oh iya, apa sih itu? Nah, Apa? VGS anjay. Apa sih VGS? Iya. Lu anak muda nggak tahu kemana. Oh iya, tangkap lo. Jadi lo. Anjay ya. nah, kita tangkap balik. Anjing lu ini kan. Pak, saya cuma diajak Pak di sini. Saya nggak tahu apa-apa. Jawab apa? Ya. Yang mana? Oh iya. Yang mana? Yang ini. Mana sih tadi gue tanya? Hari ini yang lo Oh, jual yang apa? jual. Iya. Gua waktu itu barter. waktu Barter itu, berarti. barter. Sebenarnya gua barter rugi. Jadi Kok lo mau sih? apa ya? Gue tuh kalau udah ngelihat nih ikan udah nggak, maksudnya udah nggak cocok lah di tank gua. Yaudah gue nyari tank yang cocok. Jadi waktu itu gue barter Oscar 2 sama Belida. Jadi Udah sempat jadi anak desain tuh Oscar. Oscar apaan? Nah, gue nggak tahu nih Oscar Oscar. Lawalata. Nah, Oke lanjut Re. Nggak punya kan Re? Enggak. terus Oscar gue barter sama Belida. Ya sebenarnya kan Oscar kalau dijual udah size 4 jarian kan sebenarnya satu Oscar aja bisa 2,5 kan? Juta? 250.000. Oh, 200.000, oke. Belida tuh ya maksudnya nggak sepadan lah harganya sebenarnya. Cuman karena menurut gua tank gua udah kebanyakan, udah full capacity, ya udahlah tuker 2 untuk 1, ya udahlah. Oh, Gua hanya jadi lu sebatas kurangin. itu. Gua tadinya mau ngejualin anakan peacock bass gua yang gua beli dari 3 cm itu. Fokus mantap tuh. Iya, warnanya itu bagus banget kalau di tank. Dan makannya waduh, Lu bikin tank yang gede gitu nggak? Ada berapa? Lu punya berapa tank? 4. Tapi 1 meter. Mau kemana? Kenapa lu? Pulang aja lah. Kenapa? Nggak diajak ngobrol. Enggak kan tadi lu nyuruh gue ngomong, ya kan? Ingat dong. 1 meter. Panik lo dia. Lu mau kemana? Satu lagi yang tank paling gede gua. Oh. Itu 180 cm. Itu untuk yang udah gede-gede. Dulu gua tuh paling kaget pertumbuhan ikan RTC, lele Amazon. Lele. Tahu enggak lu? Nggak tahu gua. Lele Amazon. Jadi, Catfish ya? hah? Catfish. Iya, Catfish sama lele emang. Iya. Hah? Terus jadi waktu itu gue melihara masih 10 cm deh. Cuman 3 bulan. Sekarang udah sampai sekarang deh. Udah 25 cm, gede Bujet. banget. Nah, gue lagi mikirin gimana nih caranya nih ikan pindahin. Mau nggak mau kan harus buat kolam atau enggak beli akuarium yang lebih gede lagi. Iya benar-benar. Itu Nah. dia, setiap orang main predator itu harus siap Nah, tank jadi gede. gitu. Jadi lu Megateng ya namanya. kalau misalnya Megateng. mau beli ikan, lu harus tahu size berapa. Kalau udah jangan ntar lu udah gede. Udah gede jadi diem. Enggak, lu lepasin ke ke kali ke apa ntar habitat yang ikan-ikan kecil dimakanin. Dia ngerusak ini Ekosistem, kita, ekosistem, kita. iya. Bukan karena dia bukan asli Indonesia kan. Ya, Ini Gitu kan loh. predator juga ya. Dia terkawin silang sama yang alami dari Indonesia gimana? Ngerusak dong ya kan? rusak. Sekarang gue mau nanya sama lu, Son. Antara dua jenis ini, kalau misalkan lu pribadi lu mau pelihara yang mana? Antara ikan predator atau ikan apapun? Tahu nggak sama apa sih kalau Kura darat, tuh? kura darat. Alligator ya? Tortoise. 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 Kalau lu, Dan pilihan dua ini. iya.
Kayaknya gue lebih ke ini deh, ke kura-kura. Kura-kura. Soalnya kura-kura kenapa ya? Kura-kura itu gue ngerawat, tapi ketika dijual itu bisa mahal banget cuy. Ya mungkin dengan modal ngasih makan, makannya apa sih Le kura-kura Le? Makan sayur. Sayur Sawi, fumak, siomak. Itu kura-kura apa DJ Butterfly? Bisa. Indonesia enak. Ayo gue beri. Lalapan deh. Iya. Sawi tuh buat konten tuh. Itu sayurnya biasanya apa tuh? Itu tadi sawi, fumak, siomak. Terus untuk buah ya seminggu sekali oke lah, seminggu sekali dua kali. Berarti tapi intinya makanannya si kura-kura ini gampang didapetin lah ya. Sangat gampang dan Sangat murah. gampang. Nah, Kalau berarti kalau gua- kura-kura. Karena gue mikirnya begitu Pak, gue mikir kejualannya lagi. Kalau gue nggak tahu yang ngurusnya mesti mandiin apa gimana gue nggak tahu. Tapi Nah, kalau cara perawatan sebenarnya ya tergantung lu siap nggak untuk ngerawat mereka karena butuh waktu. iya, Ya, yang pagi bilang bertahun-tahun wajib bangun. itu ya. Pagi wajib bangun untuk ngejemur dia. Ya. Karena reptil itu berdarah dingin kan, dia butuh panas untuk mencerna makanannya. Gitu. Kayak iguana, sulcata atau apalah yang kayak dia butuh panas. Sebenarnya ada lampu kan sob. Ada lampu. Cuman ya tetap sebaik-baiknya aja. ciptaan kita kan nggak sebaik ciptaan Tuhan. Iya, betul. Nah, nih pertanyaan terakhir nih ya guys ya. Coli nih kalau agak lama. Nah, produser nggak apa-apa ya? Nanya satu lagi ya. Nih, gue pengen nanya nih. Nih sebenarnya inti dari podcast ini nih. Tadi Ci Iwan, lu udah miara kura-kura berapa lama Le kira-kira? Setahunan lah. Setahunan. Yes. Udah sampai dijual juga gitu kan, udah menghasilkan juga lah intinya gitu. Nah, Fares nih lagi insya Allah akan menuju ke situ lah. Tapi untuk sekarang dia hobi dulu ya Res ya. Untuk hobi dulu. Nah, gue pengen nanya nih. Berapa bulan Res? 5. 5 bulan. Nah, gue pengen tanya, lu dari 5 bulan lu ngerawat ikan, lu ada bosannya nggak? Kayak gue tinggal deh. Entah atau gue udah nggak punya duit lagi deh ini buat ngurus. Ada nggak sih kepentok di situ gitu? Lebih ke apa ya? Bukan nyerah ya. Iya, kalau ada penyakit yang menurut gue udah melakukan segalanya lah ya. Itu yang ngebuat gue kayak aduh kesian gue melihara lagi lah gitu. Oh gitu. Nah, terus lu apain tuh ikan? Ya, gue mencoba sebisa gue. Mm-mm. Mati enggaknya kan urusan Iya, lo deh. iya. Gue kemarin tuh terakhir koki. Gue udah ngerawat sebisa gue deh. Udah pokoknya gue sampai nonton konten-konten gimana caranya ngerawat tuh penyakit. Oke. Tapi akhirnya ya Mati. Mati Nah, juga. si koki itu mati berpengaruh ke ikan lain nggak? Kayak gue jadi malas deh ngurus deh. Berpengaruh nggak tuh? Justru sebenarnya gue hanya hopeless pada saat itu. Oh. Oh, oke. Gua kayak, aduh kasihan nih ikan-ikan ini gitu. Berarti lo nggak ada rasa jenuh ya? Enggak sih, sampai detik ini sih belum. Empatinya tinggi nih dia nih berarti nih. Apa? Rasa Nah, ya kalau kata teman gue tuh, bro gue tuh SJW. Nah, kok nih Iwan nih kalau dari kita bandingkan sama Fares lebih lama nih dia main. Tapi dia main kura-kura ya. Ini lebih lama nih dia nih. Setahun lebih. Nah, ada nggak tuh? Wan, Apa tuh? Jenuh. lu jenuh Kalau atau sih enggak? sih. Kalau Lu kita binatang karena gue dibilang tadi. hobi gitu loh. hobi, tapi dari finansial lu kayak gue udah nggak bisa lagi nih ngerawat lu pada gitu. Ada nggak? Sempat nggak? Enggak sih. Belum ada, alhamdulillah lah ya. Masih oke lah buat. Masih oke. Soalnya kan pakan juga murah gitu-gitu kan. Ya paling kecuali kalau sakit ya biayanya emang Lebih ekstra ya? Iya, cuman udah tanggung jawab kita kan. Iya betul. benar. Biaya ekstra plus Plus mental gitu juga nggak sih? Yes. Iya nggak sih? Nah, terus dari pihak keluarga, ini kan kebetulan udah beristri nih, ya kan? Udah punya anak juga. Dari pihak keluarga, ada nggak? Seneng Udah lah. sih, nggak usah miara lagi gitu. Capek. Ada nggak dari istri lo atau nggak nyokap lo? Soalnya ikan menurut gue bisa rilis stres juga kan, ngeliat. Iya, kan bener iya, kan? iya. Itu salah satunya kan. Gue juga pengen. Ada sih kayak gitu kayak kok jadi ngurusin ikan mulu ya? Oke. Awal-awal. Oke. Karena kan gue masih belajar kan waktu Seru itu. nih. Masih belajar. Kok tiap pagi bukannya ajak main atau apa? Malah ke tank dulu. Ajak main anak kan maksudnya Iya, kan? ajak main Iya, anak. harus dijelasin. Ajak main anak. Iya. Pagi-pagi. Mainnya bisa kapan aja Res. Oh, berarti pernah ada ya? Ada. Cara menanggulanginya pada saat itu lu seperti apa? Menanggulanginya Ketika kok jadi ngurusin ikan mulu sih, nah lu apa ya lu? Yang lo kasih tau nih apa? gua waktu itu apa ya? Ngasih pengertian aja sih. Lebih ke pengertian karena kan ini makhluk hidup juga, Ah. harus kita rawat. Oke. Kita udah beli
ya kita harus tanggung jawab. Oke. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, sekarang dari Iwan nih. Yes. Gimana, Wan? Dari empok lo Iya, lah keluarga atau lo. keluarga lo lah intinya. Dukung sih. Malah gara-gara gue suka binatang gitu-gitu, empok gue, abang gue, kan ada kakak ipar gue yang ngedukung gue gitu. Akhirnya mereka juga ikut bantu jualan. Oh gitu. ngelawatin, Oh, iya. enak Sportif, dia. enak. Iya, sportif lagi Bahkan olahraga. nyokap bokap gue juga support semua. Nah, jadi nggak ada kayak Wan ini kura-kuranya ganggu nih, nggak ada gitu ya. Enggak. Oke, kalau gitu kita Pokoknya harus istriku juga the best. main aman. Siapa namanya istrinya? Iya, Pak, jangan ini dong. Oh iya. Sangat main aman. Ya udah segitu aja kali. Apa? Oh iya, nanti gue boleh lihat video ini ya, Boleh, video dari peliharaan-peliharaan kalian. Kura-kura, Ya? ikan, Nih kalau segala kalian macam. mau lihat videonya, nih kita lihat koleksi dari Fares yang melihara ikan, lihat koleksi Iwan yang melihara kura-kura. Ini dia videonya. Nah udah tadi tuh beberapa koleksi-koleksi dari teman kita, Fares melihara ikan, si Iwan pelihara kura-kura, bagus-bagus kan? Bagus gak Cern? Bagus, cuy. Kita kan orang awam nih nggak tahu apa-apa nih, menurut lu bagus gak? Bagus banget. Gue pengen banget ikan sebenarnya. Kalau lu jual, gue beli deh. Ikan apa? Ikan apa Apa tuh? yang bisa dapat sepeda? Ya udah. Tunggu dulu, sama satu lagi kalau misalnya ntar kalian misalkan kan dia juga si Iwan nih ngejual Oh iya kasih tau Instagramnya kura-kura, iya. Yes. Ya kan, ntar gue cantumin Instagramnya segala macam, kalian bisa langsung kontak lah. Enggak, ntar. Nanti Instagram gua cantumin lah. ada kita tulis di bawah sini. Iya, nih. di description. Ya. Oke. Oke, segitu aja kayaknya konten dari kita nih ya. Siap, thank Ini you makasih buat Iwan Bang sama Fares, Bang Fares Iwan, udah ya. mampir ke Fairbills. studio atau minimarket Pay the Bills nih yang memang ada beberapa pertanyaan Cor dari orang-orang Kenapa kayak tuh? Kak, kok Bang syuting mulu di minimarket nggak ada yang beli ya katanya gitu. Apa-apa Iri lah bilang ya. bos. Iya. Ampun Bang Jago. Oke, jangan lupa di subscribe, Di like videonya, komen juga kalau misalnya ada ide baru. dibunyiin lonceng Loncengnya, notifikasinya, oke? Thank you, guys. Terima kasih, sehat-sehat selalu, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.